benar. Jadi sebetulnya dengan kondisi internet sekarang, kita tuh jadi tahu masyarakat itu menginginkan apa sebetulnya. Karena kan ya walaupun tidak semua masyarakat Indonesia pakai internet, ya, tapi pemerintah itu bisa tahu sebetulnya masyarakat itu maunya apa. Nah, kalau kalau masyarakat itu kompak menginginkan sesuatu, pemerintah nggak punya opsi selain rutin. Kenapa? Because they need the vote. Of the society. Nah, sekarang kalau orang kayak saya kabur, mau gimana? Ini kapal mau tenggelam nih, ya kan? Kita lompat ke kapal lain. Kita jadi kayak cuma ngeliatin orang pada tenggelam syukurin kayak gitu. I don't want to be that person. Oke. Itu bukan saya percaya saya tidak terlahir untuk itu. Oke. Kayak gitu. Memang susah banget. Kayak tadi benangnya tuh udah kusut banget. Iya. Tapi kan kalau ngelihat ya kondisi negara kita tapi kan kalau kita misalnya nih gunung, kita mau pindah gunung nih. Kita ngelihat aja susah kan. Tapi coba setiap hari kita pindahin seember, 100 orang, 100 orang, 1000 orang pindah itu gunung. Lama sih, capek sih. Iya. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa there is hope kayak gitu. Nah, orang-orang tuh apa namanya? Ya nggak suka saya ngomong itu. Tapi itu anti pemerintah. Enggak, itu pro pemerintah itu statement itu. Ya, oke. Kalau itu kan kita ngomongin tentang trending issue yang memang lagi ramai di masyarakat dan kebetulan lo tidak mendukung isu orang-orang hengkang dari negara kita. Nah, yang tadi gue tanyakan adalah kebijakan pemerintah yang lo setuju banget menurut lo. Atau misalnya gini deh, kebijakan yang sebetulnya lo setuju tapi somehow kayak delivery-nya kurang baik atau niatnya bagus sebenarnya tapi kayak Nah, itu apa kira-kira? Sebetulnya belum jadi kebijakan tapi udah jadi wacana. Kayak jadi parpol itu dibiayain dari jadi dibiayain negara. Karena itu jadi dia nggak menghimpun sendiri ya. Betul. Nah, orang itu kan ngelihatnya kayak lah duit gua, pajak gua buat biayain partai buat apa? Lu tahu nggak kalau nggak dari situ duitnya, barbar nih orang-orang ini nyari duit dari mana-mana. Ya kayak sekarang. Iya, coba nih. Kita mau jadi kepala desa aja. Iya. Kemarin saya baca ada kepala desa nyalon itu habis 40 M apa berapa? Wow. Gimana itu duit balik kalau nggak dari proyek coba? Iya. Mau kayak begitu. Karena dia menghimpun sendiri kan. Betul. Itu kepala desa, belum gubernur, belum bupati. Iya. Itu gimana dia mau payback dengan modal politik yang sebegitu besar? Kan barbar, nggak bisa dikontrol. Tapi kalau ada pembiayaan, itu kan jadi pembukuannya, bisa diaudit, bisa apa gitu loh. Nah, orang itu kayak, wow, dibiayain oleh gini-gini. Padahal itu sebetulnya salah satu penjagaan sistemik loh. Kayak gitu. Betul. Nah, saya berharap itu terrealisasi. Walaupun follower saya agak sebel habis ini, tapi dengerin, tolong didengarkan dengan seksama. Iya, gitu-gitu. Iya. By the way, ini juga salah satu aksinya Stranas sebenarnya. Iya. Yang partai politik di keren sekali. Tapi iya, saya tuh waktu pertama kali BM kita sampai brand ambassador kita sampai 3 tahun mendatang sudah full, bro. Nanti coba lagi ya, bro. Tapi nice try. Tapi dia bagus. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Dari semua isu, ini ini adalah pesanan produser ya. Tapi menarik pertanyaannya. Dari semua isu yang sering lu soroti di konten-konten lu. Ya. Tentang korupsi, jelas ya. Tentang korupsi. Dari pelayanan publik, sosial dan birokrasi, mana yang paling bikin lo sendiri paling gemes dan gregetan dan pengen turun tangan langsung, bukan cuman komentar? Coba. Ini yang paling gemes banget kayak gitu. Apa ya? Mungkin bukan gemesnya itu karena ini sih, karena lama aja. Lelet ya? Lelet. Maksudnya kita apa nih? Kayak misalnya kasus ingat nggak yang beberapa waktu lalu ada anak mukulin orang terus akhirnya terbongkar nih Rubicon apa segala macam. Iya. Itu tuh netizen yang kerja tau. itu netizen yang bongkar. Anggota DPR kan? Bukan. Yang ini pejabat pajak kan? RAT. Pejabat pajak kan? RAT. Nah, itu kan dan akhirnya dibongkar semua kan kekayaan bapak. Tadinya kan orang itu netizen itu cuma ngeliat ini anak bisa naik Rubicon
bapaknya kayak apa? Akhirnya dicari bapaknya siapa, dicari jabatannya apa. Terus akhirnya orang kan punya gambaran nih orang gaji berapa. Nggak wajar kan? Kok dia punya? Kok dia bisa punya ini, punya rumah ini, punya. Kayaknya nggak beres jadi orang. Akhirnya nih detektif internet ini nyari tahu, bum, baru akhirnya terbongkar lah itu semua. Kayak gitu. Jadi kalau diserahkan sama aparat belum tentu secepat itu ya? Iya. Ya, sorry itu saya, tapi kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya Stranas mengundang saya sebagai content creator segala macam, ya saya sebagai orang yang chronically online ngelihat itu tuh peluang sebetulnya. Netizen nih detektif beneran loh. Dia bisa mencari tahu sejarah orang dan masa lalunya, aset-asetnya. Dia tersebar di mana-mana. Betul. Nah itu kan sebetulnya watchdog yang useful sebetulnya. Iya. Jadi kalau netizen ini barbar, jangan salahkan kita. Kita tuh enek sebetulnya. Enek tapi peduli gitu, gemes gitu loh. Iya. Kayak gitu. Tapi menurut lo ya, gimana cara bikin publik tetap kritis dan juga mau terlibat nih untuk turun langsung dalam hal-hal yang kayak gini nih? Karena kan sebetulnya kalau tadi seperti kata lo juga, kalau kita menunggu aja ini nggak akan kelar-kelar, bahkan mungkin bisa menghilang gitu loh isunya Dan udah sering banget ya di negara kita ini tiba-tiba isunya hilang, entahlah kebalap sama festival olahraga atau apa, udah hilang lah tiba-tiba. Lebih tepatnya tenggelam sama selingkuh apa gitu. Jangan dibahas dong. Salam selingkuh. Loh, itu jadi menurut lo tuh untuk menenggelamkan isu apa menurut lo? Waduh. Tapi gini. Kasian lo. Sebetulnya itu pemerintah itu nggak lupa kok ada masalah itu. Kita yang lupa sebetulnya. Oke. Jadi apakah memang masih ditindaklanjuti? Kalau memang sudah tidak diungkit lagi oleh masyarakat, soalnya kadang-kadang nih ya, sorry gue putus. Kadang-kadang itu banyak banget kesaksian atau testimoni dari orang-orang yang akhirnya kasusnya dilanjutkan dan akhirnya selesai dengan vonis yang mungkin memuaskan masyarakat itu memberi kesaksian bahwa mereka bilang bahwa ini tuh nggak ada pilihan lain karena udah rame di masyarakat gitu. Karena ini mau tidak mau mereka nggak punya jalan keluar, harus diadili karena ini sudah terlanjur rame dan jadi perhatian masyarakat luas. Kalau ini mungkin tidak jadi perhatian masyarakat luas, ending ceritanya akan berbeda gitu loh. Sebetulnya justice by virality ya istilahnya ya. Jadi no viral no justice. Betul. Itu tuh work sekarang dan saya akui efektif memang. Tapi saya tuh sebel sebetulnya kayak gitu. Kenapa? Harusnya kan nggak gitu. Betul sih. Harusnya nggak gitu. Maksudnya kalau misalnya sesuatu kasus ditindak karena viral, artinya ada sistem yang nggak kerja kan? Iya. Jadi itu kondisi nggak ideal. Artinya nggak bisa lama-lama nih kayak gini. Kalau no viral no justice itu tuh kayak kita peradaban manusia mundur sekian ratus tahun karena kita kayak ngebukin maling ayam, tau nggak? Jadi kayak ngebukin maling ayam. Kita nggak tahu ini orang salah beneran apa enggak. Kita cuman playing detektif, bla 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 bla. Ini kayaknya salah nih orang. Kelihatan dari permukaannya aja. Kita serang dar. Emang biasanya bener sih. Tapi kan bukan begitu cara hukum bekerja. Betul, kayak gitu. Jadi kalau misalnya no viral no justice ini berlanjut terus, menurut saya jangka panjangnya nggak baik. Kayak gitu. Ini jadi semacam trigger aja bahwa kalau no viral no justice, artinya aparatnya tidak bekerja secara optimal kayak gitu. Ini pengingat aja, alarm doang nih dari netizen, dari masyarakat gitu. Lo benerin dong, gitu. Jadi untuk sekarang jangka pendek oke, tapi jangka panjang jangan. Oh, jadi kalau misalnya gua bertanya lagi nih dari jawaban lo, berarti fungsi konten creator yang ada sekarang, katakanlah konten creator yang bergerak di konten-konten seperti lo ya, Sospol, sejenisnya kayak mengkritisi kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Apakah ini cuman membawa suara saja atau bisa memberi arah juga? Karena kan tadi kita kebetulan sedang ada di momen no viral no justice kan gitu. Berarti kan bisa dikasih arah juga dong sebenarnya. Iya benar. Jadi sebetulnya dengan kondisi internet sekarang, kita tuh jadi tahu masyarakat itu menginginkan apa sebetulnya. Karena kan ya walaupun tidak semua masyarakat Indonesia pakai internet, tapi pemerintah itu bisa tahu sebetulnya masyarakat itu maunya apa. Nah, kalau pemerintah kalau masyarakat itu kompak menginginkan sesuatu, pemerintah nggak punya opsi selain nurutin. Kenapa? Because they need the vote. They need the vote. Sih. Masalahnya kita mau kompak apa enggak? Sekarang kan nggak kompak nih. Kita bilang ini salah. Misalnya
kalau konteksnya misalnya kita ngomongin RUU yang baru jadi disahkan ya. Iya. Kita bilang itu tuh salah. Tapi ini baru 40% of the netizen, 60%-nya entah itu natural atau tidak kita nggak tahu. Tapi bilangnya tidak. Itu nggak apa-apa nih gini segala macam. Nah, pemerintah ngelihat secara komposisi ya udah ini kayaknya masyarakat masih oke kok kita lanjut kayak gitu. Tapi kalau kita semua kompak menyuarakan A, pemerintah atau siapapun yang berkuasa sekarang, ya kan pengen berlanjut nih. Betul. Mereka mau nggak mau turutin maunya kita kayak gitu. Tapi kita syaratnya harus kompak. Tapi sekarang kita belum kompak kayak gitu. Ya susah lah kalau mau kompak, ya kan? Kan ada buzzer itu kan nggak bisa itu ya. Itu dia. Kompak. Karena bagaimanapun dia tuh selalu ada sebagai kuman di mana-mana. Itu susah tuh karena lu pernah ditawarin jadi buzzer nggak sih? Oh pernah lah. Coba pernah. Coba tapi buzzer apa? Yang saya nggak bisa cerita Contoh, maksudnya buzzer apa nih? Memihak kebijakan kah atau memihak persona kah atau? Ada narasi tertentu yang terkait kebijakan tertentu, menurut saya salah, dan secara common sense ngaco banget. Oke. Nah mereka mau ini diputar balik. Oke, ditwist ya. Ditwist kayak gitu. Nah mereka mendekati beberapa beberapa content creator. Dengan sejumlah uang kayak gitu. Nah, saya sih melihat one time sih ini gaji sebulan mungkin ketutup, tapi mau jadi apa gitu? Mau jadi apa? Kalau akhirnya gue bisa dibeli kayak gitu kan? Dan kayaknya nggak ada kayak gitu. Tapi nggak semua orang punya pekerjaan sustain kayak saya jadi buruh pabrik. Walaupun gajinya nggak gede nih. Betul. Tapi saya bisa hidup. Oke. Nggak semua orang punya privilege itu. Betul. Makanya saya tuh nggak nyalain buzzer. Ya, betul. Saya nyalahin gimana karena kok. Karena itu buat mereka pekerjaan ya? Iya, mereka butuh makan kok. Mungkin mereka berkeluarga, mereka punya ini. Yang saya sesalkan itu adalah kenapa anggarannya itu ada, bisa keluar, bayar orang-orang ini mau ngapain sih? Iya. Itu salah tahu. Itu mungkin anggaran sosial media. Iya, itu saya juga nggak ngerti invoicing-nya gimana, saya juga nggak tahu itu duit dari mana. Nih, gue mau nanya. Kalau lo kira-kira buat lo sendiri yang lo terima itu terima apa? Gini, gimana ya gue kalimatnya ya gini. Gue ngerti. Tadi kan lo bilang gue nggak akan terima karena gue nggak bisa dibeli dan lain sebagainya. Kalau cuman kayak gitu doang, konten gue nanti kotor dan esensinya jadi bergeser dan sebagainya gitu ya. Gue ngerti. Tapi ada nggak kira-kira peluang dari instansi atau lembaga yang bisa bekerja sama dengan lo dan memakai platform lo untuk kebijakan mereka misalnya gitu, yang lo sendiri support gitu? Ada nggak kira-kira? Bakal ada nggak kemungkinan itu? 5 tahun lagi pakai dia. Tapi pakai ini. Nggak ada niat menjilat loh, nggak. Enggak. Nanti kalau lo ketemu sama gue lagi di podcast yang lain lagi, lo akan bilang lagi lembaga itu yang paling baik. Lo tahu? Enggak. Konten creator kayak gini mulutnya. Tapi gini loh. Saya tuh nggak pernah ketemu instansi yang, saya tuh waktu membaca tugasnya, profilnya Seranas PK, itu tuh kayak eureka moment, tau nggak? Maksudnya kayak. Oke. Istilahnya. Ya ampun. Ini. Aduh. Coba terjemahkan dulu buat orang-orang yang nanti malah mau makan apa aja bingung gitu. Eureka moment itu apa? Kayak gitu. aha moment. Jadi kan saya kan selama ini gitu loh. Selama ini punya concern kayak ini gimana ya misalkan berpikir secara sistemik, tapi gimana caranya blablabla. Pas saya baca profil Seranas PK, loh ternyata ada ya Seranas PK kayak gitu. Yang tidak populer nih, mohon maaf nih. Karena nggak ada yang ngomongin itu kayak gitu. Tapi ternyata ada. Keberadaannya Seranas PK tuh menurut saya tuh perlu di ini aja disokong lah, dibantu kayak gitu. Kalau masyarakat tahu Seranas PK, terus Seranas PK populer, kan jadi orang-orang mau ganggu jadi susah karena militannya banyak kayak gitu. Kalau sekarang kan baru yang populer misalnya KPK dari Suapa orang-orang. Karena dia penindakan pasti lebih viral. Pelemahan KPK tuh orang orang-orang sebegitu militannya dengan KPK. Nah, tapi ada Seranas PK nih yang jadi Nick Fury yang tadi kayak gitu. Iya. Yang nggak pernah kelihatan ya. Padahal bagus banget tau. Enggak itu, aduh. Gue tuh agak susah untuk memilah. Swear nih Fatian ya. Gue agak sulit untuk memilah karena ini tuh di platformnya mereka. Iya gitu. ampun. Kecuali kalau lo ngomong sama gue di live gue atau di live lo, terserah lo ya. Gitu. Tapi silakan diuji. Tapi nggak apa-apa, gini.
Karena kita sebetulnya lagi casting kandidat brand ambassador untuk Stranas PK 5 tahun ke depan. Saya sering diundang podcast di TV, di channel manapun. Cek, saya ngomongnya sama kok. Bedanya saya tidak menyebut aja Stranas PK. Sama. Coba salah satu kebijakan Stranas PK yang lo tahu. Ya itu pembuatan aplikasi. Aduh, aku lupa lagi namanya. Ini emang agak anti digital itu ya. Betul. Nah, yang mana itu dibuat? Yang mana itu dibuat sebetulnya kan untuk apa ya? Untuk ya itu tadi orang mau main-main jadi susah gitu karena ada sistemnya itu. Nah, maksudnya lah ya ini yang dibutuhkan gitu. Ribet dikit emang, tapi kan orang macam-macam jadi susah kayak gitu. Ya. Sama kok di negara-negara lain juga kayak gitu. Oke. Sekarang kayaknya kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir, Fatian. Langkah konkret menurut lo? Kita sebagai orang biasa aja deh. Kita nggak ngomongin kita bisa masuk ke dalam sistem dan lain sebagainya. Kita sebagai orang biasa, langkah konkret kita supaya at least korupsi ini tidak makin merajalela. Gitu. Apa kira-kira menurut lo? Jadi selain kita bersuara di sosial media, apa yang bisa kita lakukan? Memang dari tadi kan saya ngomongin kayak ini sistemik. Ya, karena itu kan bukan urusan kita sebenarnya. Maksudnya kan bukan kapasitas kita untuk. Ya, followers saya kan nggak ada power ke arah situ. Jadi kita harus gimana dong? Nah, disitulah mau nggak mau kita ngomongin integritas akhirnya. Oke. Disinilah integritas itu jadi bernilai kayak gitu loh. Oke, kita akan kembali ke situ ya. Karena itu kan salah satu upaya untuk tadi loh memutus tali itu loh. Gitu. Walaupun gini, pada kenyataannya semua orang itu kan akan goyang di nominal tertentu. Ya kan? Misalnya nih, belum ketemu aja nominalnya soalnya. Betul, 10 juta enggak, 100 juta, 1 M, 10 M. Nah, integritas itu karena ada batasnya manusia. Makanya integritas itu sebetulnya untuk naikin range ini loh. Oke. Kalau range semua orang itu integritasnya di 1T, udah susah tuh. Ada korupsi kecil-kecil segala macam. Karena dia bisa berkata tidak. Nah, integritas itu kan sebetulnya adalah konsistensi kita untuk memegang value. Kayak gitu. Korupsi itu kan ada dua sebetulnya. Dia karena kebutuhan, karena keserakahan. Betul. Nah, kalau kita ngomongin kebutuhan, itu tuh bukan korupsi yang orang korupsi karena butuh ya. Itu kan cuma level pungli-pungli yang di jalan apa gitu. Yang penting dia bisa makan, kebutuhannya terpenuhi. Betul. Itu bisa diselesaikan dengan misalnya kita masalah salary-nya dia, mensejahterakan segala macam. Tapi kan korupsi yang nominalnya gede-gede itu greed gitu loh. Dia tuh nggak bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Karena nggak pernah ada rasa puas di situ. Iya. Ya kan? Nah, menurut saya yang orang harus punya itu loh. Kayak gitu loh. Dia harus punya punya guide. Oh, gue tuh kebutuhan gue tuh ini loh. Kayak gitu. Jadi ngapain gue harus punya rumah 5 lantai? Kalau gue rumah komersil dengan 1 kamar tidur atau 2 kamar tidur aja bisa kayak gitu. Di situ sebetulnya. Kita tahu kebutuhan kita. Ngapain gue harus punya HP harga 25 juta? Kalau sebetulnya HP 3 juta udah bisa nih, udah juga bisa aman ya? Iya kayak gitu. Kita tuh kadang nggak bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Akhirnya keinginannya di sini, pendapatan di sini. Akhirnya cari cara nih untuk isi gap-nya ya. Iya. Nah, itu terjadi di skala besar, jadilah korupsi itu. Iya, betul. Kayak gitu. Kayak tadi kita bilang orang bisa paling jujur sedunia, orang bisa nggak pernah nyontek, tapi taruh 10 M depan muka belum tentu. Tapi dia kan punya choice untuk bilang tidak. Iya, betul. Di situ integritas bekerja kayak gitu. Iya. Oke. 1 kalimat untuk generasi muda menurut lo, walaupun ini agak klise. 1 kalimat buat generasi muda soal korupsi dan masa depan negeri ini. Lo bakal ngomong apa kira-kira? Jangan berharap, ini statement pro pemerintah nih. Oke, dengar ya. Yang bilang saya anti pemerintah ya. Jangan harap pemerintah tuh punya target kan, Indonesia Emas 2045. Sama tadi 19 juta lapangan kerja. Jangan harap itu bisa dapat. Kalau korupsi itu masih ada. Jadi do what you gonna do, sesuai peran masing-masing, ya kan. Kalau lo misalnya karyawan ASN di kementerian apa gitu, ya lakukan apa kerjaan lo dengan jujur. Kalau saya buruh pabrik nih, ya lakukan pekerjaan saya dengan jujur dan integritas, kayak gitu. Karena yang kecil-kecil ini loh, nanti bisa jadi gede.
Tuh. Kayak gitu. Tuh. Terus ya apa ya? Ya jangan takut bersuara gitu sih. Iya. Boleh kok, boleh. Kita bersuara tuh boleh. Buktinya lo masih hidup ya? Buktinya iya. Coy. Maksudnya buktinya saya masih hidup. Masih aman. Betul, betul. Iya, ya bener kan? Karena orang-orang tuh selalu worry sama itu. Kalau misalnya ngelihat konten lu aja gue worry kayak, ini orang backingannya siapa ya? Lu ada backingannya sih? Iya. Lo adalah, menurut gue tuh kayak lo adalah versi laki-laki kritisnya Nikita Mirzani gitu. Yo, ya, yang kayak nggak bisa digoyang gitu. Gitu loh. Menurut gue kayak, ini orang bisa ngomong apa aja tapi tetap aman gitu. Kalau bahasa sekarang itu normalisasi lah untuk jadi lantang gitu. Seakan-akan itu bukan normal ya, tapi lantang. Iya. Seakan-akan nggak normal. Padahal nggak boleh. Kenapa jadi orang takut sih? Tapi lo pernah kebablasan nggak sih? Maksudnya kayak lo posting sesuatu dan akhirnya lo merasa kayak, aduh kayaknya ini kelewatan deh omongan gue. Gitu. Pernah. Oh iya, terus ada feedbacknya? Oh ada dong. Oke. Tapi itu adalah kelompok yang saya nggak akan pernah senggol lagi. Langsung ada traumatiknya traumatik. Dan itu bukan pemerintah untungnya. Oh gitu. Bukan pemerintah. Oke. Ya. Karena ya itu sekali lagi pemerintah itu mereka butuh vote. Iya. Follower 290.000, mereka butuh itu vote. Iya. Jadi saya percaya mereka mau macam-macam mikir pasti, gitu aja. Iya. Karena lu punya base followers kan. Iya. Nah masalahnya kalau orang belum punya base followers terus dia selantang itu kan ya dipikir-pikir dulu ya berarti ya. Nah makanya saya bilang jangan kabur aja dulu. Saya kayaknya masih harus di sini. Gitu. Betul, masih dibutuhkan untuk 290 orang tuh memperhatikan konten-konten lu. At least 290.000. Memilih jadi penonton tajam atau pemain kotor? Pemain kotor atau penonton tajam? Nggak, pemain kotor tuh maksudnya pemain yang kotor atau kotor-kotoran itu baik? Yang mana nih? Dia bisa lo nge-twistnya lo. Karena menurut lo kan kalau orang sudah masuk dalam sistem kan ada batasnya katanya kan. Kalau kesempatan itu datang kan lo punya batas integritasnya kan punya batas nominal kan. Kalau tiba-tiba dia memberi nominal di atas batas integritas lo kan belum tentu lo goyang gitu kan. Berarti kan ada kemungkinan pemain itu jadi kotor kan walaupun di luar dia idealis gitu. Nah jadi lebih memilih mana? Antara pemain kotor atau penonton tajam seperti hari ini? Karena saya masih belum mau nyemplung septic tank, kayaknya penonton tajam. Saya masih belum mau lah. Karena pilpres masih lama dan pemilu juga masih lama. Sebelum pilpres makanya di lock dulu nggak benar. Ya begitulah. Oke. Ini yang terakhir gue penasaran aja. Yang paling gedek lo sekarang lately, yang pengen lo suarakan terus di konten lo apa? Lately ya, yang terakhir ini yang lo bikin kepikiran terus kayak aduh gua gitu. Ya tentang ini sih salah satu follower saya itu. Nah, kenapa dia? Yang kebetulan menjadi wakil presiden kebetulan. Waduh. Saya bingung nih. Pertanyaannya itu. Ini saya jawab nih. Ini siapa sih? Aduh, Pak Ma'ruf Amin kan maksudnya kan? Ya kan? Wakil presiden kemarin kan? Ya gini. Duh. Enggak, gua tanya. Wakil presiden berarti nge-follow lo? Iya. Lo follow back nggak? Ngapain saya follow back? Ih, parah banget. Kenapa saya harus follow back? Parah banget. Saya mendingan follow Ganta, lebih lucu. Ini kayaknya kita harus akhiri ya. Ini udah mulai obrolannya mulai mengerikan ya. Pertanyaannya kan gitu kan? Iya. Lu nggak follow back? Kenapa saya harus follow back? Kita kan follow back seseorang itu karena kita suka kontennya. Iya betul. Lu berarti nggak suka kontennya? Enggak, jelek. Orangnya? Ya konten sama orang kan beda. Iya, orangnya lu suka nggak? Suka-suka aja. Oke, baik. Nice. Oke, lanjut. Ya, kembali lagi ke topik waktu di monolog gitu loh. Ya, gara-gara itu kok bisa dia follow lu? Ya, karena saya sering nyenggol aja. Kayaknya dia suka, wah ini anak pemuda ini bagus sekali nih, saya suka kritik-kritik ini. Coba lu nyenggol Donald Trump deh. Waduh. Atau Xi Jinping. Ntar itu saya hilang. Siapa di follow? Ya kan? Masuk akal tuh, bisa bener jadi. Kan? Kalau misalnya formulanya selalu kayak gitu, misalnya siapa tahu lu senggol, di follow. Coba ya. Senggol, di follow. Gak usah lu follow back sekalian, kan? Biar sama nih. Kita coba nanti. Aduh, mohon maaf. Gini. Yang saya gemes tuh ini dari beliau ya. Yang tadi kan kita ngomongin 19 juta. Pak Gibran kan ini kan. Ya. Harusnya kalau dia punya, itu kan janji yang sangat besar kan. Ya. Ada berapa tadi 19 juta. Berapa banyak orang milih dia karena itu? Banyak banget pasti orang yang pengangguran segala macam.
Tapi sekarang dia dia milih salah satunya. Iya, dan dia sekarang lagi jobless. Iya, kasihan sekali. Dia lagi jobless. Jadi dia termasuk nih salah satu. Lu jangan terlalu kasihan nancep gitu dong pernyataannya. Coba. Aduh. Makanya gue udah bilang pilih nomor 4. Tuh masih. Dia tuh apa namanya? Dia itu punya choice ya. Sekarang kan orang semua ngomongin itu kan, karena kan sekarang pengangguran banyak, layoff banyak segala macam. Betul. Oh iya. Ini waktu dia sebetulnya untuk tadi nampil kayak gitu. Gue pernah janji ini, gue kasih solusi ini. Tapi sekarang dia ngomongin apa? Ngomongin AI. AI itu kontradiksi sempurna dari menciptakan lapangan kerja. Betul. Kok bisa sih? Hah? Gimana sih? Justru orang-orang itu di layoff gara-gara sebagian besar gara-gara AI ya. Dia tuh kemarin sadar nggak sih Dia sadar nggak sih pernah janji itu? Pantesan lu nggak fallback dia ya. Aduh. Kok bisa sih? Maksudnya saya nggak perlu jadi orang pinter loh untuk untuk tahu itu tuh adalah kontradiksi sempurna. Kok bisa dia bikin konten AI? Kok bisa nggak staff-staffnya ingetin kayak mas-mas ini gitu? Aduh, gue jangan terlalu banyak bergaul sama lu kayaknya Fatian. Ngeri gue. Lucu banget. Ya, gue takut nih. Nah itu saya gemes banget itu. Oke, itu yang terakhir lu gregetan banget ya? Gregetan banget. Pertanyaan gue, kalau misalnya lu di follow sama Pak Prabowo, gimana? Ya nggak apa-apa. Lu fallback nggak? Saya fallback kucingnya aja lah, saya nggak. Ih, parah banget. Lebih, loh kalau kucing itu lucu. Saya kan suka kucing. Banget. Lu milih nomor berapa sih kemarin? Kemana-mana. Saya nyebut kok di video, ntar cari aja. Oh iya. Ada, saya sebut. Aduh, gue pengen nanya. Doesn't mean that I like him. Oke. Tapi ya saya coba sih. Ada nggak orang public figure atau pejabat yang kita kenal baik gitu, yang pernah menghubungi lo? Lewat platform apapun itu. Maksudnya lewat ajudannya atau lewat ini karena konten-konten yang lo buat? Pernah. Salah satu anggotanya ini, Menpan RB pernah ngontak saya. Karena waktu itu kan saya ngeritik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Ya, yang apa sih bacanya reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi, betul. Nah, waktu itu kan isunya adalah CPNS ditunda segala macam. Oh iya. Sedangkan orang-orang ini udah resign dulu karena emang timeline-nya harus mengharuskan mereka resign one month notice, bahkan 3 months notice segala macam. Akhirnya ditunda. Mau makan apa nih orang-orang ini, punya keluarga segala macam. Nah, saya waktu itu bersuara lah untuk apa? Gimana nih teman-teman ini? Mereka udah tes apa segala macam ditunda seenaknya. Nah, waktu itu rame tuh video itu. Saya dikontak lah. Mas, kita mau bikin podcast klarifikasi nih. Ayolah datang. Nah, tapi kan saya buruh pabrik ya. Ini yang mengontak adalah ajudan menterinya atau cuma stafnya atau ASN di lingkungan kayak humasnya. Oke. Kadif Humas something lah. Oke. Penyuluhan, direktorat penyuluhan something gitu lah ya. Kayak gitu. Tapi waktu itu nggak ketemu waktunya. Jadi ya udah. Tapi kan akhirnya dimajuin schedule-nya gitu. Tapi tetap lo temuin? Enggak. Nggak bisa, buruh pabrik itu susahnya di situ tuh. Waktunya tidak ada. Tapi saya bisa datang ke sini nih. Demi Stranas. Kebetulan kita lagi casting. Brand ambassador kandidat utama kuatnya adalah Raffi Ahmad nih. Tapi lo harus bisa jadi kompetitor kuatnya Raffi Ahmad kalau lo bisa mempresent Stranas PK dengan gaya lo dan meyakinkan orang supaya ini tuh layak viral gitu dengan segala kinerja dan apa yang sudah dilakukan. Coba give one monolog statement gitu tentang Stranas PK. Apa ini? Terserah apa, makanya ini kan casting BM-nya. Lu pernah casting BM lu kemarin casting BM-nya Athena kan sama Dr. Richard Lee kan. Nah, sekarang kita casting BM-nya Stranas PK. Lu jangan cuma klinik kecantikan aja lu bela-belain. Sebetulnya statement yang tadi itu lebih natural aja. Ini kalau gini malah jadi terlalu stage banget kayak gimana sih? Enggak, contoh aja contoh. Contoh kira-kira. Apa ya? Apa nih? Ini pertanyaan terlalu tiba-tiba nih. Enggak. Dari tadi dia udah bisa ngendorse segala macam, tiba-tiba disuruh bikin nggak bisa. Apa ya? Bisa. Oh gini. Ini orang kayaknya sering ya dipanggil sama Stranas PK. Kok dia hafal ya? Gue bingung dah.
Enggak kan? Baru sekali. Nah, oke, saya bahas filmnya Serana SPK aja. Iya, betul. Kok lo tahu kalau Serana SPK ada filmnya? Ya kan saya diundang gala premier gimana sih? Oke. Yang bikin saya percaya lah sama Serana SPK. Oh, itu pertama kali lo kenal Serana SPK itu apa? Betul. Oke. Waktu diundang gala premier film nyanyi sunyi dalam rantang, filmnya Mas Gari Nugroho sama Della Dartian. Saya no clue tuh film tentang apa. Oke. Karena ini bukan institusi terakhir yang bikin film. Oke, betul. Ada institusi-institusi lain yang bikin film sebelumnya. Gambaran saya nih film ini tuh kayak branding tentang institusi ini, Serana SPK gitu kan. Karena film-film institusi lain itu kayak menggambarkan bahwa kami adalah solusi dari masalah ini, superhero, gitu kan. Kayak, apaan nih? Tapi film itu apa tuh lagi film yang lainnya terus? Nggak usah kita ini. Tapi tahu nggak film itu tentang apa? Film itu cuman kayak ada lawyer, terus dia menghadapi banyak kasus yang menyerang orang-orang kecil, tapi menangin orang-orang besar. Isinya tuh dia cuman nangis doang di bis, bingung ini gimana ya, sidang kalah, the end. Oke. 4 kasus. Saya tadi kasus pertama kalah, nangis. Si Della Dartian nangis. Kasus kedua kalah, kasus ketiga kalah. Kasus keempat bisa kali menang, happy ending. Nangis juga. Terus the end itu film. Oke. Berarti Serana SPK itu benar-benar mengadres real. Kita tuh masih kalah loh sama korupsi. Kenyataannya tuh kayak gitu. Nggak ada poles-poles, real, kita kalah, now what? Dan itu pertama kali saya lihat ada institusi yang dengan kesatria gitu ya. Ngaku. Bahkan saya nggak tahu dananya dari mana tuh film. Tapi dia ngeluarin dana, syuting sama Mas Garin sama Della Dartian bikin film yang ngerosting diri sendiri aja udah kayak gitu. Nggak ada real-realnya ya. Iya, baru itu. Dan di situ emang kayaknya serius gitu. Dan baru ini saya dapat kayak gitu. Give it up for Fatian Hafiz. Keren sekali. Lulus ya, tanda tangan langsung habis ini. Itu portrait TikTok, wah bagus. Wah, smart people kayaknya pengen berpanjang-panjang lagi ya, karena saya suka nih kalau misalnya ada bintang tamu yang berani main di pinggir-pinggir eskalator gini ya, gitu. Tinggal dijongkrokin aja ke bawah, nah dia jatuh. Dikit lagi. Tapi gue salut sama Fatian Hafiz ini, gue salut sama lu bro, karena menurut gue lu salah satu dari beberapa bintang tamu yang ada di Serana SPK podcast ini yang berani ngomong seril-realnya dan sejujur-jujurnya. Dan tepuk tangan sekali lagi buat Fatian Hafiz. Terima kasih. Mudah-mudahan makin banyak content creator yang seperti lo, yang berani untuk mengungkapkan keresahannya, mungkin tidak semua orang punya modal knowledge seperti lo ya. Tapi paling tidak mereka berani bersuara dan nggak takut dan tidak gampang untuk didomplengi oleh kepentingan-kepentingan lain hanya demi endorsement gitu misalnya. Gitu kan. Karena itu menurut gua orang yang bergerak as a content creator itu menurut gua ya pasti relatednya sama endorsement. Karena kan disitulah mereka menghasilkan apa yang effort yang mereka kasih, mereka feedbacknya kan pasti dapat endorsement. Tapi ternyata lo salah satu yang mungkin gue belum bisa bilang tidak, tapi belum sampai ke ranah itu. Belum ya. Mohon doanya semoga istiqomah di jalan kebenaran ini. Tapi kalau misalnya integritas lo kelewatan, misalnya kayak rumah misalnya dikasihnya. Oke, sekarang kalau lewat misalnya ditawarin apa? Bisa lewat gitu. Akan mikir misalnya, paling nggak mikir. Kenapa dipikir sekarang? Nanti dulu kalau jebak aja. Karena nggak mungkin orang nggak punya batas. Kita pikir nanti kalau tawarannya datang lah. Ngapain dipikir sekarang? Bisa pakai dirjen deh, misalnya gitu. Kalau itu enggak, kalau jabatan enggak. Kalau jabatan enggak ya? Enggak sama sekali. Tadi kan udah dijawab. Penonton tajam aja lebih. Septic tank. Oke, terima kasih banyak Fatian. Sama-sama. Terima kasih banyak. Thank you banget sudah menyempatkan datang dari provinsi yang berbeda, ya kan? Oh iya, beda provinsi. Terus ke sini dan bisa ngobrol sama kita semua dan akhirnya kita tahu ternyata figurnya seperti ini. Pemirsa ya memang orangnya kalau ngomong lempeng, ya kan mukanya tidak ada ekspresi tapi omongannya jelap-jelap. Ya, dan semoga semakin banyak orang yang terinspirasi juga oleh Fatian sehingga paling tidak walaupun kita nggak bisa
bikin perubahan dari dalam sistem, paling tidak kita bisa bersuara dari luar. Betul, gitu betul, kan. betul, Itu juga menurut gue adalah one step kita melakukan perubahan. Ya. Oke, thank you banget. Tepuk tangan sekali lagi buat Bastian. Habis. Terima kasih. Ya, smart people, pokoknya jangan lupa untuk follow podcast Stranas PK di platform favorit Anda. Saya John pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.